Terima kasih kepada Ibu Nana Citrawati Lestari, SSI MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan SD, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun topik yang akan kami bawakan pada diskusi kali ini, yaitu tentang pengertian penelitian kuantitatif, tujuan penelitian kuantitatif, karakteristik penelitian kuantitatif, ciri-ciri penelitian kuantitatif, kelebihan dan kekurangan kualitatif, jenis-jenis penelitian kuantitatif, proses pengukuran penelitian kuantitatif, proses penelitian kuantitatif. Saya Muhammad Khalis Azhari selaku moderator dari kelompok 2 akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu Elia sebagai pemateri 1, Helda Yanti sebagai pemateri 2, Maisarah sebagai pemateri 3. Saya persilahkan kepada pemateri untuk memulai memaparkan materinya. A. Pengertian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif lebih diarahkan untuk menentukan teori atau confirmatory analysis. Alur logika penelitian kuantitatif dimulai dari mengkaji teori yang sudah ada, mendefinisikan, melakukan fisikalisasi, dan mengukur untuk mengumpulkan data di lapangan. Kemudian, menganalisis secara statistik untuk menolak atau menerima kebenaran teori. Penelitian kuantitatif adalah definisi pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. B. Tujuan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengembangkan model matematis, di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Jadi, penelitian kuantitatif ini memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran. Bagaimanapun juga, pengukuran sebagai pusat penelitian, karena dari hasil pengukuran akan membantu dalam melihat hubungan fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data secara kuantitatif. C. Karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dalam menyorot masalah lebih ke masalah khusus yang dijadikan sebagai fokus penelitian. Karakteristik yang lain hadir untuk menjawab permasalahan khusus yang diangkat penulis dengan cara penelitian. Karakteristik penelitian kuantitatif yang penting, penelitian ini tidak berorientasi pada hasil, melainkan berorientasi pada proses. Adapun hal yang diteliti lebih memfokuskan pada meneliti sesuatu yang bersifat unik, namun tetap mengunggulkan latar penelitian secara ilmiah. D. Ciri-ciri penelitian kuantitatif. A. Sifat realitasnya dapat diklarifikasikan, konkret, teramati, dan juga terukur. B. Hubungan peneliti dengan yang diteliti independen, supaya terbangun objektivitas. C. Hubungan variabelnya sebab akibat atau kausal. D. Cenderung membuat generalisasi. Dan yang E. Cenderung bebas nilai. E. Kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. 1. Kelebihan metode penelitian kuantitatif.
Suryabrata menjelaskan beberapa kekuatan metode penelitian kuantitatif, yaitu A. Memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksak. B. Mengikuti tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten. C. Data dapat diringkas dengan cara dan dibentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. D. Memungkinkan penggunaan teknik analisis statistik dan matematis yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah. E. Hasil penelitian yang diperoleh memiliki komunikabilitas yang tinggi. F. Penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dalam menegakkan objektivitas, kebenaran yang diterima secara sepakat oleh para pengamat, sehingga kesimpulan yang dicapainya kuat. Yang kedua, kekuatan metode penelitian kuantitatif. A. Berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. B. Asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. C. Data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. D. Tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel yang jumlahnya sedikit. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya Maisyara ingin melanjutkan sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja. F. Jenis-jenis penelitian kuantitatif. Jenis penelitian kuantitatif ada 3, yaitu yang pertama, metode komparatif. Jenis metode komparatif ini adalah jenis penelitian yang diperuntukkan mengetahui perbedaan variabel yang diteliti, di mana penelitian ini tidak mengharapkan kemampuan manipulatif agar data yang dihasilkan benar-benar objektif dan akurat. Dengan kata lain, metode komparatif dilakukan selama mungkin, sehingga dari hasil analisis dari hasil perbedaan variabel yang diteliti jelas. Yang kedua yaitu metode deskriptif. Nah, seperti yang disinggung sebelumnya bahwasanya metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh, dan yang dirasakan. Dalam bahasa jurnalistik, penelitian cukup menuliskan atau melaporkan hasil laporan pandangan mata mereka yang dimana penulis cukup menggambarkan subjek, objek yang sedang diteliti tanpa rekayasa atau semacamnya. Yang ketiga, metode korelasi. Nah, jenis penelitian kuantitatif yang lain adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan 2 atau lebih hasil penelitian. Nah, metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan ataupun perbedaan agar hasil penelitian lebih spesifik dan jelas. Metode penelitian ini lebih tepat dan cocok digunakan untuk penelitian yang mengetahui titik tolak penelitian yang sudah jelas. G. Proses pengukuran penelitian kuantitatif. Nah, di sini siapa yang tahu tentang langkah dan proses penelitian kuantitatif? Baik, langsung saja saya jelaskan. Proses pengukuran penelitian kuantitatif dimulai dari teori, hipotesis, desain penelitian, memilih subjek, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menuliskan kesimpulan. Proses penelitian kuantitatif. Proses penelitian kuantitatif disajikan menurut tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama tahapan sebelum ke lapangan, dan yang kedua tahapan kegiatan di lapangan, dan yang ketiga tahapan analisis data, dan yang terakhir tahapan penulisan laporan. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi ibu dan teman-teman. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.